Nabi Muhammad. Nah, itu. Kalau sudah wirid tersebut, rotib tersebut, ayat kursi tersebut, semuanya telah dibaca dan telah dirutini oleh sang Nabi. Ojo setan, jenderali setan, iblis itu. Sampai kenal bu ya, jenderali setan siapa bu? Iblis itu loh. Lari bin kabur. Karena kenapa? Karena zikir-zikir tersebut telah dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW dan dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi perlu sopan santun niku, ya kan? Wong lek ape teko nang guruwe ya, sampai ono sing ngerayap, ya kan? Sampai ada yang numbes-numbes. Tapi ketika membaca zikir, ambil rokok, ya kan, wah, sedot ngene wae apa iki? Mana lebih mulia? Anda beradab dengan Allah apa dengan manusia? Rabbul Alamin yang menciptakan kita. Wa huwa yumituni wa huwa yuhyin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jikalau kita sakit, yang memberikan kesembuhan Allah. Yang menghidupkan kita dan mematikan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adabe koyo niku. Makanya ulama-ulama di kota Hadramaut itu para wali-wali Allah ya, yang diwariskan kepada wali-wali songo niku lihat. Karena kenapa? Kesungguhan dan kegigihan beliau itu ketika memberikan kepada orang-orang murid-muridnya dengan kemuliaan dan keindahan, dengan cara yang baik, dengan akhlaknya Rasulullah SAW, maka berhasil. Cukup 9 orang menguasai barat dan timur, menguasai daripada Sabang sampai Merauke, dikuasai oleh 9 orang. Berhasil. Sungguh-sungguh ketika apa? Ketika dakwah, ndak macam-macam. Dati nyang-nyangan. Oh, lek wong saiki kan ditonton dhisik, lek ulama cocok tak tiru. Aku gelem ambek iki. Lek ulama ndak cocok, wah wis iki ndak cocok ambek aku, salah wis, ndak enak iki, ndak enak dipanggil iki wong iki streng. Wong iki ndak doyan rokokan, lek maju susah sering tiru wis, wah. Salah sampean kayak gitu. Ambil perkataan dan perilaku ulama itu yang baik. Yang enggak baik jangan ditiru. Apalagi di sini ini insya Allah sebentar lagi sampean Ustadz jangan takut insya Allah. Mari teko acara iki ibu-ibu dan bapak-bapaknya masing-masing insya Allah ngei amplop 500.000 insya Allah, amin. Amin, amin. Wah ibu-ibu ya abot ngomong amin nih. Cek cepet bu. Digawe pondok pesantren apa? Baitur Rahmah, ya kan? Rumah kesayangan baiti jannati. Lek ono mano apa niku katanya mau? Cek ono apa? Kurungane. Cek cepet-cepet dari kurungan. Lek dadi ono kurungane bekupon dadi wis. Pelan-pelan. Nah, ini mengajak Anda ke sini seperti itu. Dulu di kota Hadramaut, di kota wali-wali Allah itu, di zamannya Sayyidina Faqihul Muqaddam, di zamannya Imamul Haddad, di zamannya Sultanul Mala wa Imamul Aulia Syamsus Sumus wa Muhyin Nufus Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus itu tidak ada namanya pondok pesantren. Diawali dengan apa? Ya kayak oma-oma kayak gini, kayak bekupon-bekupon cilik kayak gini. Pelan-pelan. Tetapi orang yang keluar dari bekupon-bekupon cilik kayak gini tuh menjadi orang-orang sing hebat. Menjadi orang-orang yang top, yang orang-orang berlian. Lihat Imamul Ghazali, kalau kita kaji, kalau kita lihat sejarahnya Imamul Ghazali itu apa namanya, muridnya berapa sih? Ribuan apa? Apakah muridnya ratusan? Beliau muridnya bu cuma 10 orang. Muridnya siapa? Imam Ghazali. Itu Imam Ghazali sing tinggal di cangkringan gini bu ya. Kalau Imam Ghazali sing tinggal di cangkringan gini muridnya daro biro. Imam Ghazali yang zaman terdahulu, yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin,
yang mana kitab Ihya Ulumuddin itu dibuat patokan oleh ulama-ulama di Hadramut, dibuat patokan oleh aulia-aulia di Hadramut itu sendiri. Patokan ini apa? Kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan pernah diceritakan di dalam salah satu cerita di dalam kitab Syarhul Ainiyah disebutkan, kitab Syarhul Ainiyah itu dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, salah satu murid sahib ratib Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu disebutkan di situ pernah dibuat sayembara. Sayembara apa? Oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus. Jadi Habib-habib itu sinang Hadramut itu sampai jangan gila ya, bondoe cuma iso mbaca rotib tok, sing iso mbaca maulid tok, ndak, wonge hebat-hebat, top ilmunya. Sampai tahu kitab Minhaj, nah gini kan arek pondok nang gini ya. Sampai tahu kitab Minhaj itu biasa dibaca kalau sekarang di Hadramut itu level-levelnya yang level-level tinggi sudah. Orang-orang yang kalau sudah mau keluar dari negeri Hadramut, dari ulama-ulama top itu bacanya kitab Minhaj. Di zamannya Imamul Haddad, orang baca kitab Minhaj itu, Imam Az-Zakari Al-Ansari, kitab Minhaj itu ya, itu tentang fikih, gini kitabnya itu. Oh, itu ibarat-ibaratnya itu perkata-perkataannya itu soro, naudzubillah dari, masya Allah soronya. Ya kan kadang-kadang domir nahwu itu kembalinya itu 3 lembar sebelumnya, ya kan soro. Itu dulu dibacanya kitab Minhaj itu bukan level-levelnya ulama-ulama, level-level pedagang-pedagang yang punya kios-kios di mana, di kota Tarim itu loh, bocoy kitab Minhaj seperti itu. Bahkan diceritakan Sayyidina Umar Al-Mahdhar, anak daripada Al-Habib Abdurrahman As-Segaf itu, beliau mempunyai hafalan kitab Minhaj seperti hafalannya Fatihah. Kau yang baca Fatihah tuh pinter nemen wis. Nggak pernah saya dapatkan ulama top buat ngono baca kitab hafalannya kitab Minhaj podo seperti dia membaca surat Fatihah. Anaknya kita orang nih apa kadang-kadang baca surat lam yakunil aja kadang-kadang pelitat-pelitut ya. Bocok ikro aja kebalik-kebalik araital ladzi yanha araital ladzi araital, ndak sampai pas sujud waktu ndak sampai muter araital. Kalau mereka itu top hebat. Makanya ulama-ulama di sana itu kitab Imamul Ghazali itu dibuat patokan. Ini lampunya bisa diangkatkan sedikit ya, lampu sorotnya nih. Ketokannya kayak agak sedikit tajam nih. Ya kan? Bisa ke ataskan sedikit. Minta maaf, minta ampun. Ya gini, cek iso nonton bapak-bapak sing ganteng-ganteng gitu. Istimewa. Ya kan? Niku. Ya kan, tadi lek orang sing ngantuk ketokan lho, ngantuk buriku. Niku Bu ya. Imamul Ghazali yang dibuat kitabnya kitab Ihya oleh beliau itu, beliau Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus pernah membuat sayembara alias lomba. Beliau mengatakan siapa orang yang bisa menulis kitab Ihya Ulumuddin dengan sebaik-baik tulisan, aku akan berikan hadiah apa yang dia mau. Ya apa Bu, sampean dek janjeni kok mana Bu? Sing janjeni pejabat ya apa Bu sampean Bu? Iki sing janjeni iku aulia Allah Bu. Pak, sing janjeni iku aulia Allah. Lek kalau sudah yang janji aulia Allah nggak luput janjinya. Lek pejabat janjinya, waduh. Luput apa tidak Bu ya? Luput. Ngakue belusukan, akhirnya blesekan. Bukan menyindir ya, maaf. Tapi itu yang ada. Belusukan itu ajarannya Rasulullah, bukan ajarannya fulan bin fulan. Ketbian sangat belusukan. Sayyidina Umar itu ketika menjadi Amirul Mukminin itu mendatangi satu rumah per rumah. Dari itu ajarannya siapa? Ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ajarannya Rasulullah, bukan ajarannya Presiden fulan bin fulan. Ajarannya Nabi Muhammad SAW.
Maka ketika ada lomba seperti itu bercepat-cepat ulama-ulama yang tinggal di kota Tarim itu menulis kitab Ihya Ulumuddin itu sebaik-baik dengan tulisan. Ada salah satu imam namanya Imam Bakathiri, diceritakan dalam kitab itu namanya Imam Bakathiri. Imam Bakathiri itu menulis kitab Ihya dengan tinta emas, wapi, jilidnya bagus sudah. Orang dulu kan nggak ada kertas, pakai jilid. Dari berapa jilid? Dari jilidnya onta itu, persen diisi ontai, diresik itu kan ada ya caranya bagaimana membersihkan jilid hewan, ya kan, supaya hewan tersebut menjadi tohir. Itu ada caranya, dan itu di dalam kitab fikih pun telah dipelajari. Di persen diisi dan diresik teman, ditulis pakai tinta emas. Kemudian selesai, berapa bulan selesai, diberikan oleh siapa? Oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Ya Habib, ini kitab Ihya yang sudah saya tulis. Dengan apa engkau tulis? Saya tulis dengan tinta emas. Wah, terkejut beliau dan senang dilihat, bagus benar. Beliau berkatakan, sampean pengen apa? Pengen motor Alphard? Motor apa? Otomotif kan di sini tadi ada grup apa namanya? Hah? Cimet niku singkatan apa? Hah? Gajah Mada? Adventure Trail. Motor ya? Wah, istimewa. Endi uang itu? Oh, nang buri, masya Allah. Kepingin ketemu aku ya. Berarti kok iso gabung mek majelisku nanti lama-lama. Amin. Amin, amin. Sama-sama apa? Sama-sama nyenengno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang, lembe aku udah tak jalui sumbangan. Ya seperti itu. Dilihat bagus, terbuat dari tinta emas, tulisan dari tinta emas. Beliau mengatakan, apa yang kau minta wahai Syekh Bakathiri? Syekh Bakathiri dengan polosnya, saya minta sekali wahai Habib, saya pengen melihat surga sebelum saya meninggal. Wah, soro kira-kira. Bisa ndak anak pejabat sih nggak membuat jaminan seperti ini? Ulama kayak gini ono ndak ya? Terus gampang. Kepingin nonton surga? Oh nggih, kepingin. Kulo paling kepingin surga. Katanya beliau Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus itu, beliau diambil jubahnya beliau, karena jubahnya itu jubahnya para aulia itu kan pergelangan tangannya itu kan besar sampai segini, ya kan, menunjukkan wibawahnya mereka aulia itu. Akhirnya beliau dipanggil sini, wahai Syekh Bakathiri, sini kau pengen melihat surga sebelum kau meninggal? Iya. Diambil kepalanya oleh beliau, dimasukkan ke lubang daripada pergelangan tangannya ini. Ketika dimasukkan kepalanya, nontok surga saisi itu. Nontok bidadari sing ayu, masya Allah Pak. Ya kan, nontok bidadara sing ganteng, masya Allah, kayak bapak-bapak ini ganteng-ganteng kabeh nang gini. Ya kan, melihat telaga sampai kerasan nih. Syekh Bakathiri nggak mau keluar. Dari mana? Dari ini. Daripada anunya pergelangan daripada tangannya beliau ini. Wes jok suwe-suwe, jok kerasan jok ditolong. Kenapa bisa demikian? Yang pertama karena tingkat ilmunya yang begitu tinggi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka duduk zikiran tok mereka itu. Bukan zikir ya zikir, tapi sing pertama mereka itu belajar. Makanya janjinya Allah Ta'ala dalam firman-Nya apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi benar-benar bertakwa, bukan sembarangan bertakwanya. Punya guru murabbi yang bisa meluruskan kon salah, tak keplak kon ojo ngamuk le yo. Lek wong saiki lek salah dikeplak napa, Pak? Lapor polisi. Ojo nang Kapolsek iki saiki, bahaya. Cekel lho aku ini. Ya kan,
Lek mayak-mayak diselentik, ya kan, nek wong biyen. Bahkan hukumannya ya ono digebuki ono, tapi ndak protes. Betul-betul apa? Betul-betul penyerahan diri kepada gurunya, sehingga kalau salah ditegur. Jong ini, nggih, wis nerimo. Sami'na wa ata'na, lek wong saiki sami'na wa ata'na bin lapor dia. Wis sami'na wa asoina, kemudian sik tak lapor dhisik ambek polisi. Tanda ngono penjarakno koyo ngene. Niku hukum apa koyo apa? Padahal mukulnya juga nggak keras, cuma supaya untuk didik. Lek wong-wong biyen ndak iso mukul, hukumane napa, Bu? Hukumane dikongkon salat. Salat berapa rakaat? Enggak banyak, cuma berapa? 100 rakaat. Wis salat wae daripada apa? Makanya daripada Anda dilaporkan oleh anak Anda nanti, naudzubillah min dzalik, wis kalau anak Anda melanggar tongoran salat 100 rakaat nungsep Bu, legrek wis. Kenapa? Tadi. Makanya mereka itu ilmu. Yang pertama itu ilmu. Belajar. Sama guru belajar dulu. Jangan remehkan guru. Guru matematika, guru bahasa Inggris, lebih lagi guru agama. Ustadz yang ngajarin Anda di musola itu, di masjid-masjid, apalagi yang punya pondok seperti Baitur Rahmah dan segala macam, hormati mereka itu, muliakan mereka itu. Makanya dikatakan oleh apa? Oleh salah satu penyair, orang jikalau mau berkahnya ilmu apa? Ada beberapa syarat. 2 syarat yang terakhir apa? Wa irsyadu ustadin wa tuli zamanin. Melok daripada petunjuk ustadi. Nih coba gini, kecuali kalau ustadnya menyesatkan. Nah, itu jadi tiru. Ada orang zaman sekarang ini yang menyesatkan ditiru. Banyak kan yang menyesatkan, nggak usah disebutkan. Sing gena nggak ditiru. Justru sekarang ini, di zaman sekarang, yang betul-betul lempeng, yang betul-betul lurus disalahkan. Oh, salah ini ajaran ini lagi. Bian-bian buyut-buyut kita ini nggak pernah mengajarkan kok ini. Oh, nggak ngerti sampai yang berarti. Diajari sing kena wa irsyadu ustadin, melok daripada apa? Anjuran ustadnya, gurunya. Jangan lakon seperti ini. Oh ya nggih. Dapat berkah ustad. Wa tuli zamanin, dan memerlukan waktu yang lama. Memerlukan waktu yang lama. Jadi mereka para aulia Allah itu yang kita kenal itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan ibadahnya aja yang mereka punya. Mempunyai keramat, iso mlaku nang apa nang laut. Ojo ikut tok yang sampean tahu, yang kita tahu. Tingkat ilmunya mereka, nahwe mereka, sorofnya mereka kayak kacang, Bu. Entar apa-apa wis, nahu dimakan sama dia. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi Sahih Muslim Tuduran itu, ya kan? Beliau itu kalau sudah ngaji masalah nahu di kota Sewun beliau tinggal itu, setiap hari ada kajian nahu, tentang nahu ada. Sampai nahu katanya beliau, ini ilmu nahu mau saya makan aja deh. Karena kenapa? Karena menguasai yang begitu tinggi ilmu nahunya, ilmu sorofnya, dan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian tingkat ibadahnya beliau, siang mereka menggali ilmu dan malamnya mereka bermunajah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku. Kembali kita ke topik judul ini apa? Meraih kesolehan sosial apa itu? Dengan saling berbagi. Ini sampai jam piro ya? Kiai wis teko durung ya? Sudah datang kiainya? Belum. Jam 1 mari iki lah. Ya kan? Tak apa-apa insyaallah berkah ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajwadin nas. Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan. Ndak ono sing ngalakno kedermawanane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dari orang yang pertama diciptakan sampai terakhir nanti kalah dengan kedermawanannya Rasulullah SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahkan pernah dalam cerita diceritakan dalam kitab Siratun Nabawi, begitu dermawanannya Rasulullah SAW itu pernah mendapat harta rampasan perang. Pernah ketika mengalahkan satu peperangan, mendapatkan harta rampasan perang itu binatang ternak sampai memenuhi daripada suatu kampung yang begitu besar kampungnya. Wakil. Kemudian ada salah satu badui, orang dari pegunungan datang. Ini orang ini pengen apa? Pengen masuk Islam dan mengeluh keadaannya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kulo iki hidupe soro, kulo niku hidupe wis sembarangi, wis susah banget. Bojo kulo cerewet, wis soro, kehidupan runyam banget. Tersenyum baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lihat triknya Rasulullah SAW. Catat khulit lal Islam katanya Rasulullah. Malbu Islam kata Rasulullah. Naam ya Rasulullah, pengen banget masuk Islam. Kalau engkau intadkhul Islam, kalau seandainya engkau pengen masuk Islam, ini semuanya binatang ternak yang ada di sebelah saya ini yang memenuhi daripada kampung ini laka buat engkau, kata Nabi Muhammad SAW. Ya apa bu? Kalau kita bagaimana? Ada orang emis, wong pengamen teko, sik mikir-mikir ngei ndak iki ya. Kadang-kadang duwike apa? Ditontok, lek sing elek dikekno, sing apik disimpan. Lihat Rasulullah SAW seperti itu. Rasulullah SAW satu kampung dipenuhi dengan binatang ternak, kambing, onta, domba, kemudian apa namanya kuda dan lain-lain. Katanya Rasulullah SAW, ini buat engkau semuanya Rasulullah, kulu, kata Rasulullah, nggak ada tersisa. Kalau ada yang tersisa, saya akan suruh daripada sahabat-sahabatku untuk memberikan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Ambil semuanya, kata Rasulullah SAW. Lantas orang ini apa bu? Orang ini mengatakan kepada kaumnya, Ishhadu bi anna Muhammad rajulul karim. Saksikanlah wahai orang-orang, datanglah dan masuk Islam, aslimu, masuk Islam. Saiki baku Islam. Apa iki? Sekarang saya diberikan oleh Rasulullah itu binatang ternak sing akeh sak kampung yo, kata Nabi Muhammad. Kata wong ini. Dah ono orang yang sedemikian dermawannya melebihi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, Pak, Bu, jikalau sampean ada rezeki sedikit, perhatikno iki pesantren Baitur Rahmah iki. Mulai teko saiki ojo ditunda-tunda. Lah ada orang kadang-kadang mau infak, mau sedekah ditunda. Wis meni wae wis tak transfer ae ya meni ya. Lali Bu sampean Bu. Pompong sampean nggawa duit, saiki ada yang bawa 1 juta, ada yang bawa 2 juta, langsung datang. Ini kita kasih. Wis ngono ae langsung. Ojo menteni meneh, wah bahaya sedekah meneh. Yang nyetani akeh, yang bisikan banyak. Makanya katanya Sayyidina Umar, beliau mengatakan, idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsaita fala tantadiris shalah. Wahai manusia-manusia, jikalau engkau datang waktu pagi, ojo ngenteni sore. Mau sedekah sekarang, wis cepetan sedekah. Ojo ngenteni meneh kok meneh Ustaz ya, tak bicarakan dulu. Mau tak musyawarahkan dulu sama suami saya. Mending lek ngei 10 juta. Ngelei cuma 2.000 sik musyawarah sik apa salat tahajud dhisik. Yo apa gila. Akhirnya pondok pesantren Baitur Rahmah enggak kebangun-bangun. Lek 2.000 cuma musyawarah, cuma oleh 1 batu bata, Bu. Makanya kata Sayyidina Umar, kalau sudah datang waktu pagi, jangan menunggu waktu sore.
Kalau sudah datang waktu sore, jangan nunggu waktu pagi, sobah, jangan nunggu waktu pagi. Cepat-cepat untuk amal yang baik. Begitupun ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Para aulia Allah. Contoh lagi siapa? Anak cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Sing terkenal rajulun sajjad, orang sing doyan sujud, Bu. Bukan orang sing doyan rokokan. Bukan orang sing doyan nyimen. Rajulul sajjad, orang yang titik-titik sujud. Dikit-dikit sujud. Dalam riwayat beliau setiap malamnya berapa rakaat, Bu? 1000 rakaat, Bu. Setiap malamnya 1000 rakaat. Makanya dikatakan oleh orang soleh, jikalau Anda mau kedudukan Anda pengen tahu dengan Allah Ta'ala, baca cerita-cerita aulia Allah Ta'ala. Ya Allah, isinya iki aulia Allah 1000 rakaat, sing siji 500 rakaat, sing siji mana 100 rakaat, sing siji mana 200 rakaat. Bahkan beliau itu setiap malamnya 1000 rakaat, belum lagi 100 kepala rumah tangga beliau tanggung, dan orang sedikit pun nggak tahu kalau yang memberikan beliau. Nih, anak cucu Nabi Muhammad SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Ditahu bagaimana? Ditahu ketika beliau sudah wafat, ketika sudah meninggal, ketika jenazahnya hendak mau dibasuhkan, ada bekas daripada apa? Bekas daripada pikulan, daripada beras dan gandum yang ada di pundak beliau. Penpengi, oh ini Dewi. Jikalau ada pelayannya datang, wahai imam, ya bina-binta Rasulullah, wahai anak cucu Rasulullah, biar aku bantu, jangan. Kata beliau apa? Tek wong saiki dihormati titik, wis wah, merasa apa? Merasa bangga. Oh, aku dihormati rek. Wong sudah di kepala desa, wis dadi RT, dadi RW, wis dadi apa? Wis dadi apa? Menteri, dadi presiden, wis dihormati, wis merasa wah kayak dia yang paling di atas. Kalau beliau tidak, pelayannya datang kepada beliau, wahai imam, aku bawakan biar karungan beras dan karungan gandum ini biar aku bawakan, engkau tinggal membagi saja. Tidak, katanya beliau apa? Mengatakan, apakah engkau siap memikul dosaku nanti di hari kiamat? Siap apa enggak pelayanku? Wah, langsung menang ini pelayannya, dipikul sendiri oleh beliau. Karungan daripada beras dan gandum tersebut muter 100 daripada rumah tangga beliau tanggung, dan tidak ada yang tahu, yang diketahui setelah beliau wafat. Ketika malam itu beliau wafat, malam tersebut tidak ada lagi karungan beras dan tidak ada lagi karungan gandum yang ada di depan rumah orang-orang yang diberikan oleh beliau. Itulah mereka. Dibanding dengan kita bagaimana ya? Aduh tingkatannya. Kalau kita nggak bisa menanggung 100 kepala rumah tangga setiap hari karungan beras sama karungan gandum, ya paling tidak onok sodakotul jariyah yang apa? Yang kontinu, yang berkelanjutan. Kanan keluar, kiri tidak tahu. Nggak ada orang yang tahu. Betul-betul apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang yang seperti ini, yang punya amal-amal seperti ini. Apa janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala? Man amila salihan min zakarin aw untha bahwa mu'minun. Orang yang punya amal-amal yang soleh, amal-amal yang indah. Amal ini kan soleh kan? Dengan apa? Mempunyai sedekahul jariyah dia. Dan dia itu beriman, yakin apa yang sudah dikeluarkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau, percaya apa tidak percaya, Allah ta'ala yang memberikan janjian tersebut. Wa huwa mu'minun. Apa janjinya Allah ta'ala? Falaniyannahu hayatan thayyibah. Dikai kehidupan sing tentrem, sing nyaman ambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan janji siapa? Rabbul Alamin. Bukan saya, Allah Ta'ala.